Ya, bisa dihubungi masing-masing pasangannya ya, yang belum hadir pasangannya. Maaf Pak, tidak aku nyalakan dulu. Ini kok seberapa sama sama di PBB Pak, baru kamu pulang. Iya. Silakan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya di siang ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah baik Pak. Sehat semua ya? Baik semua, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengajar praktek yang mungkin sudah bergabung, Bapak dan Ibu CGP hebat yang kami hormati. Luar biasa, alhamdulillah. Tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari berbahagia ini kita lagi dipertemukan dalam sesi kedua, yaitu ruang kolaborasi modul 2.3 terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Dan selanjutnya mari kita kirimkan selawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku teladan kita Bapak dan Ibu. Dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, ada yang berkenan untuk memimpin doa? Ibu Astuti ya, yang pimpin doa lagi. Oh, siapa tadi? Ya, silakan. Saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hebat. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan sesuai dengan harapan kita. Berdoa dimulai. Selesai. Kasih Pak. Terima kasih Bu Astuti sudah memimpin doa. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi ya Bapak dan Ibu sehingga ya insya Allah akan berjalan lancar. Dan mudah-mudahan untuk proses rekaman nanti di dalam coaching juga tidak terkendala. Bapak dan Ibu, kita sudah kemarin mempraktikkan bagaimana pelaksanaan percakapan coaching. Tentunya Bapak dan Ibu sudah ada pengalaman ya untuk bagaimana menggali potensi daripada teman-teman coaching atau teman pasangan kita sehingga bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Dan tentunya berdasarkan pengalaman yang kemarin itu, ya mudah-mudahan untuk praktik coaching hari
itu nantinya ya Bapak dan Ibu bisa lebih lancar lagi, lebih terampil lagi, karena hasilnya nanti ini akan menjadi tugas kita yang akan diunggah di LMS setelah kita mengeditnya. Jadi tetap diedit karena akan disisipkan, mungkin ada teks-teks yang perlu Bapak dan Ibu sisipkan. Silakan berkreasi untuk bagaimana supaya ya tayangan videonya nanti setelah diunggah di YouTube, maka linknya akan dijadikan sebagai dasar untuk diunggah di LMS. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi kemarin memang masih ada ya pertanyaan-pertanyaan tertutup, seperti misalnya apakah, terutama apakah ya. Jadi kemudian benar atau tidak ya, setuju atau tidak ya. Yang seperti itu adalah memberikan alternatif yang tidak bisa mengembangkan dan tidak bisa menggali potensi daripada teman sejawat kita atau coach kita. Sehingga Bapak dan Ibu untuk juga pertanyaan-pertanyaan lepas itu, pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan pernyataan coach, ini juga diminimalisasi. Kecuali kalau misalnya penggalian kita terkait dengan potensi coach itu dalam suatu permasalahan itu dianggap sudah cukup, kita bisa alihkan ke pertanyaan lepas. Tetapi kalau hanya baru satu kali bertanya, kemudian pertanyaan lepas, nanti coachnya itu agak bingung untuk menyikapi pertanyaan-pertanyaan yang kita. Kenapa? Karena tidak terkait dengan pernyataan-pernyataan yang dia keluarkan. Oleh karena itu ya Bapak dan Ibu harus menjadi pendengar aktif, ya, harus menjadi pendengar aktif sehingga bisa mengikuti dengan baik, dengan lengkap pernyataan-pernyataan apa yang sudah disampaikan oleh coach. Nah, dari pernyataan-pernyataan itu kalau kita respon dengan pertanyaan, ya biasanya pertanyaan itu mengalir karena ada keterkaitan atau nyambung antara pernyataan si coach dengan pertanyaan yang diajukan. Dan coachnya itu biasanya ya nyaman karena apa yang disampaikan itu juga bagian daripada pertanyaan kita. Artinya pertanyaan-pertanyaan diajukan itu pada umumnya adalah berbasis pengalaman berdasarkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh coach. Tetapi kapan pertanyaannya itu lepas, bisa saja coachnya bingung. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan konteks permasalahan yang sesuai. Jadi ini kita harus ekstra hati-hati di dalam hal mengajukan pertanyaan. Kemudian selanjutnya bahwa yang dinilai nanti Bapak dan Ibu yang sesuai dengan rubrik di LMS bukan coachnya, tapi coachnya. Jadi kemampuan kita untuk menggali potensi coach dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi itu yang mau dilihat. Apakah betul-betul hadir keterampilan-keterampilan sebagai seorang coach sehingga coachnya itu tertuntung untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi melalui dengan kompetensi yang dimiliki, melalui dengan pengembangan potensi-potensi yang dimiliki. Ya, pesanan kita ya Bapak dan Ibu sama dengan yang kemarin. Jadi silakan Bapak dan Ibu berkoordinasi dengan pasangannya karena ini kita baru 9 ya. Jadi mungkin masih ada yang belum datang pesanannya, ya silakan dicek. Kalau belum ada silakan bangun komunikasi. Karena tidak bisa terjadi percakapan coaching kalau sendiri ya. Ya, kecuali kalau mengcoaching diri sendiri. Ya. Kalau mengcoaching diri sendiri itu dimungkinkan walaupun tidak terdengar suaranya, tetapi alur-alur pikiran dalam pelaksanaan percakapan coaching itu tetap jalan. Izinkan saya share screen ya Bapak dan Ibu.
Ya, apa sudah terlihat? Belum, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah ada ya? Ya. Oke. Jadi ruang kolaborasi untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Jadi sesi 2. Jadi untuk kali ini kita hanya 2 jam, yang biasanya 3 jam yang sesi 1, 3 jam sesi kedua. Tapi karena ini sesuai dengan di LMS bahwa untuk latihannya itu diberikan banyak waktu untuk latihan, yaitu selama 4 jam. Nah, nanti kita ini ada 2 jam, yaitu 90 menit, jadi 2 JP ya, untuk bagaimana pelaksanaan coaching yang kita akan laksanakan bersama dengan pasangan kita. Jadi sama yang kemarin gantian jadi coach. Setelah Bapak dan Ibu menjadi coach, ya harus menjadi coach lagi pada putaran sesi berikutnya. Begitu juga sebaliknya, yang jadi coach akan menjadi coach. Karena sekali lagi bahwa yang mau dinilai adalah peran Anda sebagai coach. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dan keterampilan-keterampilan di dalam hal sebagai coach itu betul-betul harus mendapat perhatian untuk bisa diterapkan di dalam percakapan coaching nanti. Ya, nanti Bapak dan Ibu kita akan berakhir, kalau kemarin ya memang agak lama karena 3 jam atau 4 JP. Kalau ini setengahnya dari kemarin. Jadi kita akan berakhir insya Allah pukul 14.00. Jadi kalau tadi kelas B itu berakhir 12.00 ya. Jadi apa yang kita sajikan di dalam modul ini ya Bapak dan Ibu sebagai identitas modul, saya langsung saja ke capaian modul ya Bapak dan Ibu. Bahwa Bapak dan Ibu diharapkan setelah sesi ini ya memiliki paradigma berpikir coaching dan dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Artinya apa? Ketika ada rekan sejawat misalnya menyampaikan atau mengemukakan masalahnya, maka spontan proses berpikir coaching kita dengan alur tirta itu bisa kita jadikan sebagai bagian untuk melakukan atau memfasilitasi teman sejawat kita yang punya masalah untuk dicarikan solusinya berdasarkan dengan potensi dirinya. Jadi Bapak dan Ibu ini dianggap semua orang bisa jadi coach ya, sepanjang keterampilan-keterampilan dan prinsip coach itu diterapkan. Yang kedua, menerapkan, Bapak dan Ibu diharapkan mampu menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Jadi Bapak dan Ibu bagaimana komunikasi yang memberdayakan, artinya komunikasi yang lebih mengarah kepada bagaimana supaya apa yang disampaikan oleh coach itu betul-betul sesuai dengan pengalamannya, kemungkinan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kita berharap supaya lebih memberdayakan. Artinya yang lebih banyak berbicara nanti itu adalah coachnya ya. Coachnya. Mungkin coachnya satu kali bertanya, coach panjang penjelasannya. Jangan sebaliknya. Jangan coachnya yang lebih banyak mengambil peran atau lebih banyak untuk menyerang pertanyaan. Itu artinya bahwa coach memberdayakan coach. Jadi dia lebih banyak perannya. Tetapi kalau ini harapannya adalah bagaimana coach itu melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian coach ini akan mengungkapkan apa yang menjadi harapan daripada pertanyaan-pertanyaan itu untuk supaya bisa tergali potensinya secara menyeluruh.
Kemudian 3 adalah melakukan percakapan berbasis coaching dalam konteks sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Jadi yang biasa di coaching itu ya teman-teman yang ada di sekolah. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu, ya teman yang ada di sekolah itu tentunya permasalahannya ini kan agak kompleks ya kalau di bidang pendidikan, agak kompleks, terutama yang dihadapi ini adalah ya anak-anak kita yang memang dalam proses pencarian identitas. Jadi banyak perilaku atau tindakan-tindakan yang dilakukan ya yang kemungkinannya bisa menimbulkan masalah. Dan mungkin juga ada hal-hal di luar standar normal yang dia lakukan yang membuat kita memandangnya bahwa itu adalah sebuah masalah. Kemudian capaian khusus modul ya Bapak dan Ibu, yaitu menjelaskan konsep coaching secara umum ya. Jadi menjelaskan konsep coaching secara umum. Dan saya kira ini kemarin direfleksi, ini lebih banyak menjelaskan konsep coachingnya dengan alur tirta ya. Kemudian yang kedua, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, kemudian konseling, fasilitasi, dan training. Jadi kalau mentoring itu kita lebih banyak mengarahkan ya, mementori. Jadi kita lebih banyak mengarahkan. Kalau konseling ini ya kita lebih banyak memberikan saran-saran rekomendasi berdasarkan dengan pengalaman yang sudah pernah kita lalui. Kalau fasilitasi ini ya namanya fasilitasi atau fasilitator. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa saja fasilitator dalam diklat, tapi bisa saja kalau ada kegiatan-kegiatan tidak ada narasumbernya, kemudian Bapak juga punya keterbatasan untuk menjadi narasumber, maka Bapak dan Ibu bisa menjadi fasilitator untuk pengadaan sumber yang relevan. Jadi fasilitator itu bukan berarti bahwa yang menjadi narasumber atau pemateri. Bisa saja hanya dia memediasi bagaimana menghadirkan pemateri. Jadi kalau training ya ini adalah pelatihan. Jadi pelatihan itu tentunya berdasarkan dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada peserta training. Jadi yang menentukan itu adalah ya biasanya kalau pelatihan yang berbasis masalah ya yang menentukan yang punya masalah kemudian dilatih. Nah, coaching tidak seperti itu. Jadi coaching itu kita tidak punya peran untuk memberikan apapun kecuali kita hanya bertanya, dan bertanya. Jadi ya seperti kalau misalnya di televisi ya. Jadi seorang coach dia bisa menghadapi siapa saja karena hanya pertanyaan-pertanyaan saja yang diajukan. Walaupun mungkin itu bukan suatu masalah yang sifatnya harus terselesaikan dengan segera. Kemudian menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Jadi konsep coaching dalam dunia pendidikan memang ini kenapa ini penting ya Bapak dan Ibu? Karena ini memberdayakan. Jadi bagaimana memberdayakan, itulah konsep coaching yang ada. Jadi tidak ada yang merasa bahwa dirinya lebih dibandingkan dengan yang lain. Jadi dia memberdayakan. Kemudian yang berikut menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunitas yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Saya kira ini ya. Jadi inti daripada coaching itu adalah memberdayakan coaching melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot.
Kemudian berikut menjelaskan prinsip-prinsip coaching. Jadi ada kemitraan, ada juga percakapan kreatif ya. Percakapan kreatif dan keterampilan menggali. Jadi Bapak dan Ibu ini sangat penting untuk dipahami, dikuasai oleh seorang coach supaya betul-betul coachingnya itu bisa mengembangkan potensi yang dimiliki dengan baik. Kemudian ya mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik ya. Supervisi akademik itu adalah sekarang tugasnya kepala sekolah. Kalau dulu berkolaborasi dengan pengawas sekolah, sekarang pengawas sekolah tinggal melihat bagaimana kinerja daripada kepala sekolah. Jadi agak kurang lagi masuk untuk supervisi akademik. Kita lebih banyak kepada supervisi manajerialnya. Itu bagaimana pengolahan-pengolahan yang dilakukan oleh kepala sekolah, bukan bagaimana guru mengajar. Kalau guru mengajar itu adalah merupakan kaprinya kepala sekolah untuk melakukan penilaian kinerja melalui dengan kinerja. Yang berikut adalah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Ya. Dan sekiranya kemarin sudah diterapkan, hanya saja tadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lepas dari pernyataan coaching itu supaya segera dihindari. Ya, kecuali kalau misalnya memang penggalian potensinya itu sudah optimal, sudah maksimal. Kemudian yang ke-9 praktikkan 3 kompetensi coaching, yaitu coaching presence, ya bagaimana pelaksanaan coaching itu dengan hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Jadi ini ada 3 ini kompetensi inti yang harus dimiliki. Yang pertama sekali lagi coaching presence, yaitu hadir seutuhnya untuk melakukan coaching. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Artinya apa ini? Ketika misalnya kita mendengarkan melalui pendengaran aktif kita terhadap coaching, ya disitulah kita bisa mengajukan pertanyaan. Sehingga antara pertanyaan daripada coach dan pernyataan coach itu ada relevansi. Kemudian berikut menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Jadi ini sekira informasi-informasi ini sangat penting Bapak dan Ibu untuk bagaimana pelaksanaan percakapan coaching ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian ke-11 memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dan coaching. Ya, ini adalah prinsipnya, salah satunya tadi yang saya sampaikan adalah kemitraan. Jadi kemitraan antara coach dengan coaching. Kemudian ke-12 mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan pendirian paradigma berpikir coaching. Jadi sekali lagi ketika misalnya teman-teman ada yang curhat masalahnya, maka di benak kita sebagai CGP yaitu langsung ini perlu di coaching ini. Jadi walaupun tidak tersampaikan secara formal bahwa dia di coaching, tetapi kita bisa langsung mengcoachingnya. Apa agenda kita ya Bapak dan Ibu untuk kita bisa lakukan selama sesi ini? Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah refleksi pembelajaran modul 2.3. Yang ketiga adalah aktivitas sesi ruang kolaborasi, yaitu kita sudah praktik di situ ya Bapak dan Ibu berdasar sesuai dengan pasangan kita.
Kemudian review aktivitas pembelajaran dan penutup. Kemudian kita masuk di ini pembukaan. Kita sudah berdoa, kita sudah mulai memberi salam. Sekarang kita masuk di ice breaking ya Bapak dan Ibu. Jadi kita lihat ice breakingnya apakah ini bisa memang memungkuskan. Jadi perhatikan gambar di samping, ini tuliskan kata yang tepat untuk gabungan gambar di samping. Tuliskan di chat box dan silakan di enter jika sudah ada instruksi. Jadi mungkin ini waktunya kita 1 menit ya kalau mau melihat ini atau 2 menit. Ya silakan Bapak dan Ibu nanti tulis di chat. Tapi jangan di-enter dulu ya, jangan di-enter. Jangan di-enter, nanti di-enter ketika ada aba-aba. Nah, silakan diperhatikan ya Bapak dan Ibu apa. Jadi tuliskan kata yang tepat untuk gabungan gambar di samping. Ya, silakan di-enter ya Bapak dan Ibu kalau sudah ada yang selesai, silakan. Ya, ini Irmayanti Kucimbalang, Sahriani. Saya ke belakang dulu ya sebentar. Ya, ini semuanya Kucimbalang ya. Ya, coba yang pertama dulu kita tanya kenapa Kucimbalang, Ibu Irmayanti. Bagaimana menerjemahkan itu? Silakan Irmayanti. Atau bermasalah Irmayanti, silakan Sahriani. Iya Pak. Ya, Makasih Pak. silakan. Gambar pertama itu kan Pak kuping. Ya, P-nya diganti dengan C, berarti kucing. ya. Baru gambar kedua itu selang. Jadi S-nya diganti dengan B menjadi belang. Jadi kucing Ya. belang. Oke, mantap. Kita beri Iya, Pak. aplaus Makasih. untuk terima kasih Bu Sahriani, kita beri aplaus untuk Bu Sahriani dan Iya, kita Pak. semua ya. Luar biasa. Anak-anak mungkin juga bisa diberikan ya kalau misalnya kayak kalau di SD itu mungkin kelas berapa yang bisa menerjemahkan. Makasih sudah merespon Bapak dan Ibu. Kemudian kita selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita.
Apa tujuan pembelajaran kita Bapak dan Ibu adalah Bapak dan Ibu seperti yang kemarin dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta. Ya, alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi. Jadi nanti Bapak dan Ibu ada refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan sejawat atau sesama CGP. Nah, ini ya. Jadi ada dua kegiatan kita yang intinya adalah Bapak dan Ibu diharapkan untuk melakukan praktik. Dan praktik ini nanti ya Bapak dan Ibu akan diunggah setelah mendapatkan atau setelah diedit oleh Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang mau disisipkan terutama teks-teksnya yang terkait dengan tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua nanti Bapak dan Ibu diminta untuk bagaimana merefleksi seperti kemarin ya. Ya, ada pertanyaannya sama, kemudian nanti linknya juga akan sama supaya kita bisa melihat antara yang satu dengan lainnya itu bisa kita lihat apakah ada perubahan-perubahan berdasarkan dengan refleksi yang dilakukan. Kemudian skenario pembelajaran kita ya Bapak dan Ibu. Penyambutan sudah, penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar, kemudian nanti ada penjelasan instruksi coaching. Praktik coaching kita itu ya 30 menit ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti setelah 15 menit bergantian perang lagi. Jadi yang tadinya menjadi coach akan berubah menjadi coach. Begitu ya sebaliknya, yang menjadi coach akan menjadi coach. Tadi di kelas 96 itu ada pertanyaannya, apakah boleh sama masalahnya atau berbeda. Jadi dua-duanya bisa ya. Bisa sama, boleh juga berbeda. Tetapi alangkah baiknya kalau permasalahan itu kita sendiri yang alami, alangkah baiknya. Sehingga kita tidak dalam menceritakan itu nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari coach, itu tidak sedang kita mengasumsi atau menghayal, tetapi kita betul-betul merefleksi apa yang menjadi pengalaman yang pernah dialami. Sehingga Bapak dan Ibu, ya alangkah baiknya itu kalau masalah itu adalah masalah yang betul-betul dialami. Apakah itu dialami di sekolah atau di luar sekolah. Sehingga nanti di situ akan mengalir, tapi kalau misalnya masalah itu bukan yang dialami, maka berpotensi pertanyaan-pertanyaannya lepas, kemudian argumentasi alasan daripada coach juga tidak ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach. Jadi sekali lagi waktunya di sini ya Bapak dan Ibu, kalau kasarnya 2 kali 15 menit. Jadi setelah 15 menit, Bapak dan Ibu diharapkan berganti peran. Kemudian pengisian lembar kerja, refleksi diri coaching, kemudian penyampaian hasil refleksi diri coaching, lalu penguatan praktik coaching, ini di penutup ya, mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, kemudian penutup dan foto bersama. Nah, inilah rangkaian kita kurang lebih 90 menit ya, atau 2 JP. Ya, kita masuk ke kesepakatan kelas ya Bapak dan Ibu. Seperti biasanya ya Bapak dan Ibu diharapkan supaya seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Dan saya kira ini sudah kita lalui, sudah berjalan, kita sudah terapkan. Kemudian berpikir terbuka dan saling menghormati, ini juga selalu kita junjung tinggi ya Bapak dan Ibu. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan.
berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Jadi ini ya, kita masuk di room ini jangan mau susah-susah, tapi dalam keadaan bersenang-senang, bergembira, ya. Jadi walaupun ada tugas-tugas yang kemungkinannya memang menekan pikiran-pikiran kita untuk segera diselesaikan, tetapi ya jangan kita terganggu dengan pikiran-pikiran yang tersebut. Inilah kesepakatan belajar kita ya Bapak dan Ibu. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Kalau tidak ada kita lanjut. Kita masuk di refleksi ya Bapak dan Ibu. Apa yang mau direfleksikan tentunya terkait dengan materi modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, ini pertanyaannya pemantiknya ya Bapak dan Ibu, keterampilan yang perlu dimiliki sebagai coach yang baik. Kemudian yang kedua, sebagai coach, apa yang diharapkan dari seorang coach? Dua pertanyaan ini sangat penting Bapak dan Ibu untuk persiapan kita dalam melaksanakan praktik percakapan coaching. Kalau ada yang mau merespon, silakan nomor 1. Ada yang mau merespon pertanyaan nomor 1? Ya, silakan Ibu Ramlah. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Nomor 1, keterampilan yang perlu dimiliki sebagai coach yang baik. Menurut pendapat saya, yang pertama masalah apalagi istilahnya kesepakatannya, terus kolaborasinya, pertanyaannya yang baik, yang tidak pertanyaan yang positif, pertanyaan yang positif, kemudian bagaimana mengarahkan coach sehingga bisa menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa ini ya dari Bu Ramla, kita beri aplaus ya Bapak dan Ibu. Jadi ya, kolaborasi dalam artian ini menjaga komunikasi efektif ya antara coach dengan coachee. Ini namanya kemitraan ya, istilahnya kemitraan. Jadi ini prinsip daripada coaching, yaitu kemitraan. Kemudian pertanyaan positif, tentu pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi daripada coaching. Yang tidak kalah pentingnya adalah mengarahkan ya, bukan memberikan solusi. Jadi kita hanya menuntun bagaimana supaya coach itu bisa menemukan apa yang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Masih ada mau nomor 1 Bapak dan Ibu, komentar nomor 1? Lebih banyak, lebih bagus ini karena ini adalah bekal untuk masuk praktik nanti di board. Ada lagi yang mau menambahkan dari apa yang disampaikan Ibu Ramlah? Silakan Ibu Murni. Baik Pak, terima kasih. Jadi di sini pertanyaan nomor 1, keterampilan yang perlu dimiliki sebagai coach yang baik. Jadi menurut saya Pak, sebagai coach kita di sini bagaimana cara kita menuntun coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan berbagai macam pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa membayangkan kira-kira apa yang bisa saya selesaikan, apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Intinya bagaimana seorang coach menuntun coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini luar biasa ya, semuanya kita beri aplaus untuk Murni. Ini luar biasa ya Bapak dan Ibu. Ini sudah ada dari Ibu Ramla, sudah ada dari Ibu Murni mengenai, tapi hampir sama ini ya. Pertanyaan yang berbobot dengan pertanyaan positif, saya kira ini relevan tadi ya. Jadi apa yang disampaikan ini lebih menguatkan lagi. Pertanyaan berbobot itu artinya pertanyaan yang merespon
pernyataan coach dan berpotensi untuk menggali potensi coach ya. Jadi ada dua di situ, merespon pertanyaan dan menggali potensi. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, itulah tadi seperti poin 1 disampaikan Ibu Murni, disitulah berfungsi menuntun. Karena jangan sampai Bapak dan Ibu yang memberikan solusi. Nah, kalau seperti itu berarti Bapak dan Ibu hampir sama dengan mentor. Jadi memberikan bimbingan-bimbingan untuk berdasarkan dengan pengetahuan dan keterampilan yang bersangkutan. Atau konseling, yaitu merekomendasikan berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih. Kita masuk di nomor 2. Sebagai coach, apa yang diharapkan dari seorang coach? Nah, ini kebalikannya lagi ya. Apa yang diharapkan coach dari seorang coach? Siapa yang bisa lain merespon nomor 2 apa ya? Karena kan sudah ini ada pengalaman untuk menjadi coach. Apakah harapannya terhadap coach sudah terpenuhi? Silakan Ibu Sahriani. Makasih Pak. Jadi pertanyaan nomor 2 ini sebagai coach, apa yang diharapkan dari seorang coach? Jadi yang diharapkan itu yaitu bisa mencari teman untuk curhat dari segala permasalahan yang dihadapi, dan ada yang bisa mengarahkan atau menuntun supaya bisa memecahkan masalah yang coach yang hadapi. Begitu Pak. Terima kasih. Ya. Oke, makasih luar biasa dari Ibu Sahriani. Kita berikan aplaus ya Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian silakan Ibu Atika supaya sekaligus saya respon. Ibu Atika mungkin mau dilengkapi. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Sebagai seorang coach, apa yang diharapkan dari seorang coach? Seorang coach itu diharapkan dapat memberikan kenyamanan kepada coach dan memberikan penjelasan kepada coach terkait manfaat dan proses coaching yang akan dijalankan. Setelah hasil diskusi dan menyepakati fokus tujuan pengembangan diri, sehingga bisa membentuk pengembangan diri atau pengembangan kinerja sebagai seorang profesional di dalam pekerjaannya. Sekian Pak dari saya. Makasih buat Tika, ya luar biasa. Ini lebih disempurnakan lagi ya. Yang terakhir mungkin dari Pak Aswi. Ya, kita Terima kasih Pak. Saya kira sebagai coach yang diharapkan adalah persepsi apa yang ada di pikirannya saat ini misalnya itu bisa dikuatkan oleh coach, atau kemudian coach ini saya kira sama tadi persepsi Bu Sahriani bahwa apa yang jadi dilema bisa saja disinilah titik temu. Artinya sudah ada keyakinan, tinggal mau satu persepsi dengan coach. Bilang, oh apa yang sudah dia yakini hari ini untuk permasalahannya bisa dikuatkan melalui coaching. Itu yang saya sampaikan Pak. Kemudian yang persoalan pengembangan saya kira juga bisa tempatnya di sini. Saling berbagi. Yang saya sampaikan, saya persilakan. Balik ke Bapak Pasin. Ya, makasih. Jadi ini sudah 3 ya. Membekali kita supaya kita tampil max sebagai seorang coach. Seorang coach itu berhasil ketika coachnya itu betul-betul bisa menemukan masalahnya sendiri ya. Jadi yang pertama ya dari Ibu Sahriani ya, mengenai ya ini menuntun ya, dia sebenarnya menginginkan coach itu bisa menuntun untuk menemukan permasalahannya, dan saya kira ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bu Atika bahwa diharapkan supaya mampu mengembangkan kinerjanya. Jadi harapannya coach terhadap coach itu supaya coach ini mampu mengembangkan kinerjanya. Ini maksud dengan kinerja juga ini salah satunya adalah
mampu menuntun dirinya untuk bisa menemukan permasalahannya. Itulah sebuah kinerja bagi seorang coach. Tetapi keberhasilan seorang coach. Karena bukan kinerjanya coach itu, karena bukan dia yang mencarikan, bukan dia yang memberikan solusi, tetapi dia hanya menuntun untuk menemukan solusi dari potensi daripada si coach ini. Kemudian saya kira juga ini apa yang disampaikan Pak Aswin, bahwa kemungkinan sebenarnya di benaknya itu coach sudah ada, tetapi masih ragu-ragu. Mintalah support dari orang yang memang dianggap profesional, orang yang dianggap bisa membantu, sehingga dia bisa lebih yakin lagi bahwa solusi yang menjadi di pemikirannya selama ini akan menjadi suatu tindakan sebagai bagian dalam menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu, kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, luar biasa. Ini sudah bisa menjadi coach yang baik ini ya semuanya ya Bapak dan Ibu, karena sekali lagi bahwa instrumen dalam rubrik kita itu adalah yang dinilai bukan coachnya, tapi coachnya. Coachnya, sekali lagi bahwa yang dinilai adalah coachnya. Ini sudah ada pembekalan untuk masuk, dan saya kira kemarin juga kita sudah praktikkan. Apakah pasangannya sudah ada semua Bapak dan Ibu? Karena kita akan masuk di aktivitas untuk coaching. Silakan cek dulu pasangannya sudah hadir semua. Ada yang belum ada pasangannya? Ya Pak, ada. Hadir Pak. Sudah ada semua? Sudah, Pak. Oke, mantap. Nah, itu. Karena kalau di board terlalu lama tidak ada pasangannya, nanti banyak yang editannya ya, banyak di-cut. Jadi kita masuk aktivitas sesi ruang kolaborasi. 2 yaitu praktik untuk coaching. Ini instruksinya ya Bapak dan Ibu dalam praktik coaching. Yang pertama seperti kemarin, praktik coaching dilakukan dengan model Tirta. Kemudian praktik coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2 CGP. Sesuai dengan kelompok yang kemarin ya, supaya chemistry-nya itu tetap terjaga. Artinya hubungan emosional kalau sudah pernah kita praktik sama-sama itu akan lebih baik. Kemudian CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Nah, ini saya kira sudah dipraktikkan kemarin ya. Topik yang dibahas bebas, jadi bisa kemarin. Mungkin juga ada yang mengganti topiknya, silahkan. Jadi memang ini adalah ajang latihan sekaligus juga sebagai bentuk tugas untuk penilaian. Kemudian masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal selama 15 menit. Jadi karena kita ada 2 dalam 1 kelompok, itu artinya masing-masing 15 menit, berarti 10 menit. Kemudian praktik coaching dilakukan atau dilaksanakan di breakout room. Jadi nanti Bapak dan Ibu semuanya keluar, semuanya nanti ada roomnya ya, tetapi jangan meninggalkan room utama. Jadi tetap kita ada di situ, tapi kalau ada di situ di off-kan nih, kita off-kan mic-nya. Saya juga off-kan supaya tidak kedengaran di board. Karena kalau tidak di off-kan biasanya kedengaran di board. Jadi sekali lagi bahwa praktik kita ini berjalan 15 menit kali 2 ya. Jadi 30 menit setiap sesi. Kalau sudah cukup 15 menit, silakan pergantian peran lagi. Siapa yang berperan sebagai coach, siapa lagi berperan sebagai coachee. Nah, ini ya pembagian kelompoknya kemarin. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah rubrik penilaiannya ya. Jadi jangan ada judgement, artinya jangan ada penilaian bahwa ketika misalnya coach menyampaikan sesuatu, kita bilang, oh itu sudah benar, itu sudah sangat cocok, itu yang terbaik. Jangan. Jadi kenapa? Karena ini akan membatasi
keluarnya potensi coach secara maksimal. Ini selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Artinya apa? Ketika kita sudah mendengarkan pernyataan dari coach, kita ajukan pertanyaan terbuka. Jangan pertanyaan tertutup. Contohnya seperti apakah yang sudah dilakukan itu baik? Atau apakah yang pernah Anda lakukan itu sudah dievaluasi? Tentu jawabannya hanya ada dua ya. Belum atau sudah. Jadi tapi kalau tidak ada K-nya apa? Itu pertanyaan yang terbuka. Kemudian membantu membuat rencana aksi. Jadi Bapak dan Ibu sebagai coach mengharapkan supaya coachnya itu nanti akan membuat rencana aksi yang disebut dengan R dan TA. Ya. Rencana dan tanggung jawab di dalam alur tirta ya. Mendorong ide dari coach pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Ya. Nanti yang terakhir itu adalah ada pengiriman tepat waktu ya, biasanya selalu ada itu. Oke. Ada pertanyaan sebelum masuk kita di room? Linknya itu ada di LMS ya. Kalau linknya boleh juga saya coba-coba. Oh ya. Ya silakan Ibu Inarti, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sedikit yang ingin saya tanyakan. Masalah saya kan selalu terhalang ini jaringan Pak. Kemarin saya tidak bisa masuk di kelompok kalau tidak keluar Kak dari room utama Pak. Jadi siapa tahu nanti saya seperti begitu lagi Pak. Jadi kutanya, sekarang bisakah nanti saya keluar dari sini langsung masuk di kelompok? Silakan. Kalau ada kendala, kalau tinggal di room utama, Pak, ya silakan keluar. Cuma maksud saya itu supaya jangan sendiri saya di situ ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Jadi yang ada kendala silakan keluar dari. Tapi kalau tidak ada kendala silakan tetap di room utama, tetapi mic-nya di off-kan ya. Makasih Bu Inarti ya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu ya. Amin Pak. Ya. Saya kirimkan linknya ya Bapak dan Ibu, walaupun sudah ada di room di LMS. Kelompok 1. Kelompok 2. Tes. Ada di suara aku, Bu? Ada, Bu. Aduh, Kos. Masih ada yang anunya ya, yang link 1 tadi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 masih ada. Bisa terbaca di ininya. Di chatnya.
Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Ya, jadi langsung kelompok 4 saja ya. Baru 1, 2. Hah? Baru Baru kelompok baru 1, 2, satu dan Pak. 2, Pak. Oh, kelompok 1 dan 2 berarti. Tadi langsung. Tapi saya dari tadi, Pak, belum diterima di Ya, belum kelompok memang 2. ini, belum sementara saya berbagi. Oh, oh iya, Pak, iya. Dipakai, Bu. Baru saya bagikan ini kelompok 4. Ya, kenapa Jadi langsung? tetap di room utama, Pak. Ya, sepanjang tadi seperti Bu Winarti kalau tidak ada masalah, tetap di room utama, tetapi off-kan ke anunya situ ya, off-kan mic-nya. Supaya masuk saya tidak sendiri kalau Bapak dan Ibu keluar semua. Ya, satu lagi. Kelompok 6. Ya, silakan Bapak dan Ibu masuk. Sama nih, Gang. Ya. Belum diizinkan. Belum diizinkan, Pak. Masuk. Oh ya, kelompok berapa itu? Kelompok berapa ini? Kelompok 4, Pak. Irma. Jangan dulu dimulai sebelum direkam ya, jadi supaya maksudnya yang sudah ada rekamannya silakan dimulai supaya terekam kalau dimulai.
Halo. Halo. Ini sudah. Bu Murni lagi Pak yang tidak bisa masuk di kelompokku. Kelompok berapa? Kelompok 6 Pak. Suruh masuk lagi kembali. Suruh masuk lagi kembali. Iya Pak, iya, iya. Dimulai Mika, Pak. Sudah dimulai, Pak. Ya, silakan dimulai masing-masing kalau sudah masuk di room. Yang penting sudah ada rekamannya semua ya, silakan. Belum Pak, belum. Nabilanto Nacet Kak, bilang jelek jaringannya juga Pak katanya.
Iya Pak, sudah Pak. Bagaimana caranya Bu ditahu bilang direkam gitu? Tidak ada direkam, tidak aku tahu gimana caranya dilihat kembali. Sudah Pak, sudah. Iya Pak, sudah kembali. Bapak Pi nanti yang kirimkan rekamannya. Iya, Bapak Pi. Ya. Weh, curang aja Bu R. Awas curi Bu Astuti. Wah, lupa itu tuh kamera aku. Nah, lihat semua sama orang. Enggak lihat. Gila apa gak dia? Ini rumah cecopat. Melo Kak Kameranya. Aku, iya mas, memang boleh rumah. Sinar matahari dari situ. Jangan bicara dulu. Sudah Pak. Jangan bicara dulu kapan masih kan orang. Sudah Pak. Sudah. Oh ya. Karena yang belum selesai ini adalah kelompok 6, tapi alhamdulillah karena dia keluar dari room kayaknya ya. Ibu Murni. Oh iya, enggak ada. Bu Murni sama Bu Winarti kapan Pak? Ya, Pasangannya. dia anu di anunya di roomnya supaya tidak terganggu. Kalau dia masuk juga di room utama kan terganggu. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah melaksanakan praktik coaching. Jadi mudah-mudahan rekamannya bagus ya. Kalau misalnya nanti rekamannya agak masalah ya silakan bisa direkam ulang. Jadi silakan diedit dan jangan sampai masih ada yang mau disempurnakan ya silakan. Dan ketika misalnya mengedit, kita perhatikan rubrik penilaiannya apa-apa yang menjadi poin penting untuk dijadikan sebagai dasar. Tetapi sangat alot ya, sangat alot. Sudah kayak ini ya, sudah kayak coach yang sebenarnya ya. Ini baru berapa hari ini latihan sudah profesional. Jadi bagaimana kalau diterapkan sepanjang Anda menjadi guru 1 bulan saja ini. Jadi kalau misalnya kembali ke sekolah, latihannya saja di anak-anak dulu. Kalau ada anak-anak latihan, kalau ada anak-anak masalah, kasih coaching dulu, di coaching dulu ya. Mudah-mudahan. Cuma kalau anak di SD ini saya kurang tahu apakah mampu merespon pertanyaan-pertanyaan yang terbuka seperti itu atau bagaimana.
Atau bisa juga untuk latihannya ya sesama CGP dulu untuk saling memantapkan ya, saling meng-coaching. Nanti dianggap bahwa sudah familiar dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, kemudian menyimaknya sudah bagus, penggalian-penggalian potensinya kepada orang lain sudah bagus. Nah, kita sudah bisa mencoba merambah ke teman-teman dekat, bilang kalau ada masalahmu ya bisa kita konsultasi. Ya, tapi yang terdekat dulu, jangan sampai kalau yang terdekat sudah merasakan bahwa ternyata enak untuk di coaching sama CGP kita ini, berarti itu adalah promosi untuk menguatkan peran kita sebagai guru penggerak, yaitu untuk menjadi coach. Ya, kita lanjut Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan masih ada waktu 5 menit ya, kita tambahkan sambil menunggu. Karena ini baru memulai ini yang di-supply ini. Ibu Murni tadi bermasalah mengenai jaringannya, jadi baru 10 menit yang lalu kayaknya dia ini mulai. Jadi masih ada setengah jam kalau mau ditunggu ini. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Oh, bagaimana kalau misalnya kita nanti cari link tersendiri bisa ya? Untuk lanjutannya. Jadi, ya linknya itu, jadi nanti linknya tinggal dikirim. Karena kalau difasilitasi di sini tidak bisa tidak bisa kalau ini. Kapan kanunya Ibu Murni itu? Ya harusnya itu cari kalau bisa bagaimana supaya bisa terekam, itu saja intinya. Jadi suruh dulu cari link untuk Ibu berdua praktek tersendiri ya. Karena ya lain ini sudah di room utama, ini sudah di room utama semua. Nah, bisa bergabung di room utama. Ya, bisa bergabung ke room utama ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ini ada pertanyaan Bapak dan Ibu, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak dan Ibu? Terlihat ya, terlihat. Tidak, ya. Ya. Belum Pak. Saya sekretari. Nah, ini ada teman ini Ibu Murni sama Ibu Winarti, kelihatannya tidak bisa lanjut ini. Ibu Murninya selalu putus-putus. Ini ada pertanyaan ya Bapak dan Ibu, ada yang bisa merespon dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching. Apakah kemampuan bertanyanya atau menyimaknya? Ya, jadi posisi Anda di sini adalah posisi coach ya, yang akan direspon, bukan coaching, posisi coach. Ada enggak yang meningkat? Atau menurun? Ya, silakan Bu Astuti. Kalau saya Pak, yang tadi saya lakukan, perbedaannya antara latihan saya kemarin itu, saya merasa banyak perubahan tadi yang saya lakukan pada saat coaching. Tidak tahu kenapa langsung pertanyaan saya itu sebenarnya sama, cuman lebih banyak yang lebih berbobot lah Pak.
seperti itu tadi, keluar sendiri kayak. Mengalir ya. Iya Pak, mengalir begitu Pak. Oke, makasih Bu. Sudah selesai Bu Astuti? Oke, ini baru berapa kali ya. Jadi ya namanya keterampilan memang itu Bapak dan Ibu semakin digunakan itu akan semakin terampil. Jadi semakin kita manfaatkan semakin terampil. Keterampilan itu kalau tidak diterapkan tidak akan bisa. Contohnya saja, biar kau misalnya kuasai konsep bagaimana bawa mobil, kalau kau tidak praktikkan, mungkin sudah dapat 10, dapat 100 kalau dikasih teorinya, tapi mungkin praktiknya dapat 0. Kenapa? Karena itu adalah keterampilan. Ya. Sama ini tadi, keterampilan untuk ini ya. Dan ini sudah dirasakan oleh Ibu Astuti. Terima kasih Bu Astuti sudah menyampaikan. Ada lagi yang lain, satu orang? Ya, Ibu Atika. Silakan Ibu Atika. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Yang meningkat pada praktik coaching antara latihan dan praktik ya. Yang saya rasakan itu adalah presence saya itu pada saat coaching itu bahasa tubuh, pikiran, hati itu selaras ya, selaras saat melakukan percakapan. Kemudian saya saat itu menjadi pendengar yang sangat aktif. Iya Pak. Oke, makasih. Berarti keterampilan coachingnya ini terutama di dalam hal apa ya, kompetensi inti untuk coaching ini ya sudah dimiliki ya. Terima kasih Bu ini. Jadi Ibu Atika mudah-mudahan dengan berbagai latihan-latihan lagi keterampilannya akan semakin meningkat. Memang ya kalau saya juga awalnya itu, jadi saya hanya sudah terapkan juga untuk teman-teman guru kalau ada masalahnya, ya saya tidak bawa coaching, tetapi pada akhirnya dia, oh ya seperti itu Pak ya yang saya harus lakukan. Oh ya seperti itu, karena itu adalah potensi Anda yang ini artinya kemampuan Anda itu ada sesungguhnya, hanya tidak digali lebih dalam. Saya kira demikian Bapak dan Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Jadi yang masih ada PR-nya ini adalah Ibu Winarti dengan Ibu Murni ya. Nah, kecuali kalau misalnya tidak tidak dapat link, sampaikan saya, siapa tahu saya bisa fasilitasi nanti, tapi malam ya, misalnya saya sudah sholat maghrib atau sudah sholat isya, saya kirimkan linknya supaya saya bisa rekam, karena masih kan waktunya itu 30 menit ya. Tetapi kalau misalnya ada linknya tersendiri ya silakan saja, enggak apa-apa. Untuk pertanyaan yang ini ya Bapak dan Ibu, karena ini masih ada pertanyaannya yang seperti kemarin ya. Masih ada linknya yang kemarin ya Bapak dan Ibu. Ini refleksi diri latihan coaching. Oh, saya kira yang kemarin ya. Sama saja ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi saya kira sudah melaksanakan. Mungkin nanti besok itu baru saya kirimkan ya hasilnya. Saya kirimkan hasilnya. Mudah-mudahan mungkin saya hanya dalam bentuk Google Drive. Karena ini agak berat mungkin ya kalau misalnya dikirim melalui WA. Google Drive-nya melalui WA, nanti Bapak dan Ibu buka masing-masing. Ya, sehingga silakan pilih nanti palingan kelompoknya yang saya tulis ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya sampai kelompok 6. Iya, Pak. Kemudian ya mari kita Bapak dan Ibu foto bersama, dan setelah ini ya kita akan masuk lagi demonstrasi kontekstual ya Bapak dan Ibu. Dan ya Pak. Ya, pokoknya bagi waktunya tinggal sedikit ini. Ibarat perjalanan ini, pintu finish ini apa? Finish ini sudah ada bayang-bayangan bahwa finishnya. Ya, Pak. Ini. Dan Insya ya Allah, insya Allah dan tidak terasa itu ya. Ya,
Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu. Siapa yang ini foto? Sudah keluar? Oh ya, silakan siapa yang... Bu Winarti sudah bergabung. Bu Murni ya yang bermasalah. Yang lalu Bu Winarti yang bermasalah. Iya Ya, Pak, ketemu Kak ini pasangan yang senasib Pak. ya pasangan yang senasib. Ya senasib Ya. seperjuangan. Sahabat. Oke, Sahabat, Enggak ya, apa-apa. nanti kalau misalnya memang ini di calling saya, kalau tapi Iya Pak, supaya saya bisa insya Allah. fasilitasi kalau mudah-mudahan Ibu Murni bisa memfasilitasi untuk rekaman. Anu Pak, masalahnya Bu Murni di HP-nya yang hang-hang Pak. HP-nya rusak, jadi mungkin sebentar dia perbaiki dulu atau bagaimana Pak? Tidak, dia pinjam saja dulu, yang penting ada rekamannya toh. Jadi Iya. kalau misalnya ada HP-nya suaminya lagi dipinjam. Ya, supaya bisa jalan dulu. Kalau misalnya laptopnya bermasalah, ya silakan pinjam sementara dulu laptop. Kurang lebih 30 menit ya, kan hanya 30 menit untuk prakteknya. Setelah itu ya, sudah ada rekamannya, nanti saya kirimkan rekamannya. Nah, siapa yang foto ini? Ambil gaya apa? Gaya apa? Silakan. Literasi. Ya, literasi. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ambil aja Kak Bu. Adakah yang foto? Tidak ada selalu Semangat. Sudah? Selalu tidak ada fotoku saya. Saya. Yang ada mukaku Bu. Screenshot. Ye. Oke, terima kasih semuanya. Pak. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih Bapak dan Ibu pengajar praktek yang mungkin sudah bergabung. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berpartisipasi untuk kegiatan kita pada hari ini. Sama-sama. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Ya, semoga kita sehat semua ya Bapak dan Ibu, dan saya akhiri. Amin. Sukses selalu. Amin. Amin. Ya, amin. Sukses kita semua ya. Sedikit lagi. Amin. Sekali lagi.